Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat desa yang berbahagia, sampai jumpa lagi di channel saya Sutrisno. Hari ini saya akan membahas tentang penyusunan RPJM Desa berdasarkan Permendes 21 tahun 2020. Sahabat sekalian, bahwa pada video kali ini di samping saya akan menjelaskan tentang regulasi berdasarkan Permendes 21 ini, juga nanti akan saya berikan contoh-contoh lampiran-lampiran dalam penyusunan RPJM Desa dan berita acara yang berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa. Untuk itu ikuti langkah-langkah selanjutnya ini. Pada pasal 22 Permendes 21 bahwa perencanaan pembangunan desa terdiri dari 1. Penyusunan RPJM Desa, 2. Penyusunan RKP Desa. Nah, RPJM Desa itu untuk jangka waktu 6 tahun, sedangkan RKP Desa untuk jangka waktu 1 tahun. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa, baik di Permendes 21 maupun Permendagri 114 sama. Jadi paling lama waktu kepala desa menetapkan RPJM Desa adalah 3 bulan setelah dilantik. Maksud dan tujuan RPJM Desa disusun dengan maksud sebagai berikut. Ini banyak ya, cuman akan saya bacakan 2 saja. Yang pertama, menyediakan 1 acuan resmi atau legal formal bagi pemerintah desa. Yang kedua, mempertajam arah kebijakan perencanaan pembangunan pada pencapaian SDGs desa, no one left behind. Sahabat desa, dalam rencana pembangunan jangka menengah di pasal 25 RPJM Desa memuat 3 hal yang utama. Yang pertama, RPJM Desa memuat visi dan misi kepala desa. Yang kedua, RPJM Desa memuat arah kebijakan perencanaan pembangunan desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs desa. Dan RPJM Desa memuat rencana program dan atau kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs desa. Pada pasal 26 ayat 1, penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan memperhatikan 1. Arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Yang kedua, keberpihakan kepada warga miskin. Yang ketiga, warga disabilitas. 4. Perempuan. 5. Anak. 6. Lansia. 7. Masyarakat adat. 8. Serta kelompok marginal, dan 9. Rentan lainnya. Sahabat-sahabat desa yang berbahagia, tahapan-tahapan RPJM Desa, saya menyampaikan 2 pasal yang berbeda. Yang pasal 26 itu adalah pasal yang ada di Permendes 21, sedangkan yang pasal 7 sebelah kanan itu adalah di Permendagri 114. Di pasal 26 RPJM Desa Permendes nomor 21 bahwa penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi A. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa, B. Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa, C. Penyusunan rancangan RPJM Desa, D. Penyelenggaraan musrenbang desa untuk membahas rancangan RPJM Desa, E. Penyelenggaraan musyawarah desa untuk membahas, menyepakati, dan menetapkan RPJM Desa
Dan F. Penyelenggaraan sosialisasi RPJM desa kepada masyarakat oleh pemerintah desa melalui media dan forum pertemuan desa. Hampir sama dengan di Permendagri. Saya tidak perlu saya bacakan, tapi bisa dilihat bahwa di Permendagri dengan Permendes hampir sama. Inilah sahabat-sahabat format tim penyusun RPJM desa, desa mana, kecamatan mana, kabupaten mana, tahun berapa, misalkan 21, 227 atau 22, 27. Ya, nama, jabatan, unsur ketua oleh kepala desa. Sahabat-sahabat, yang tidak kalah pentinglah di dalam perencanaan penyusunan RPJM adalah rencana penyusunan RPJM desa. Rencana ini saya buat pada bulan Desember. Ya, kira-kira semacam ini. Nanti teman-teman sahabat desa, perangkat desa, pendamping desa bisa menyelesaikan. Yang pertama adalah pembentukan tim penyusun RPJM desa. Misalkan kita tulis di minggu ketiga bulan Desember 2021. Kemudian yang kedua, pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. Misalkan minggu keempat bulan Desember sampai minggu ke-1 bulan Januari 2022. Kemudian yang ketiga, penyusunan rancangan RPJM desa bisa dilakukan minggu kedua Januari sampai minggu kedua Februari 2022. Kemudian yang keempat selanjutnya adalah penyelenggaraan musrenbang desa untuk membahas rancangan RPJM desa bisa dilakukan minggu ke-3 Februari 2022. Kemudian yang kelima, penyelenggaraan musyawarah desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan RPJM desa bisa dilakukan minggu ke-4 bulan Februari 2022. Dan yang terakhir adalah penyelenggaraan sosialisasi RPJM desa kepada masyarakat oleh pemerintah desa melalui media dan forum pertemuan. Ini bisa dilakukan minggu ke-1 bulan Maret. Artinya apa teman-teman? Kalau misalkan pemerintah desa atau Kades dilantik pada pertengahan bulan Desember, maka jadwalnya bisa seperti ini. Atau menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa masing-masing sahabat. Nah, ini akan kita jelaskan di berikutnya ini, setelah ini. Pasal 27 ya. Permendes 21 tahun 2021. Kepala desa mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM desa dengan membentuk tim penyusun RPJM desa. Ya, kemudian yang kedua, tim penyusun RPJM desa terdiri dari atas A, pembina yang dijabat oleh kepala desa. Kemudian B, ketua yang dipilih oleh kepala desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian. Yang ketiga, sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim. Dan D, anggota yang berasal dari perangkat desa, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat desa lainnya. Jika di Permendagri adalah kepala desa membentuk tim penyusun RPJM desa. Tim terdiri dari kepala desa selaku pembina. Saya kira sama ya, kepala desa selaku pembina baik di Permendagri 114 maupun Permendes 21. Kemudian di Permendagri 114 sekretaris desa selaku ketua. Kalau di Permendes, ketua adalah yang dipilih oleh kepala desa. Kemudian selanjutnya ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris. Kalau di Permendes 21, sekretaris ditunjuk oleh ketua tim. Ya. Anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya. Jumlah tim pada Permendagri 114 paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang. Tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengikutsertakan perempuan. Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat
4 ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Unsur masyarakat desa meliputi tokoh adat, tokoh agama, masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan. B. Organisasi atau kelompok tani dan atau buruh tani. C. Organisasi atau kelompok nelayan dan atau buruh nelayan. D. Organisasi atau kelompok perajin. E. Organisasi atau kelompok perempuan. F. Forum anak serta pemerhati dan perlindungan anak. G. Perwakilan kelompok masyarakat miskin. H. Kelompok berkebutuhan khusus atau difabel. I. Kader kesehatan. J. Penggiat dan pemerhati lingkungan. K. Kelompok pemuda atau pelajar dan atau L. Organisasi sosial dan atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi objektif desa. Itulah unsur-unsur masyarakat yang bisa diajak dalam penyusunan RPJM desa. Di pasal 27 Permendes 21 ayat 4, tim penyusun RPJM desa berjumlah ganjil paling sedikit 7 orang. Jika di Permendagri paling sedikit 7 orang sama, tapi di Permendes 21 tidak menyebutkan paling banyak, tapi di Permendagri paling banyak 11 orang ya. Kemudian ayat 5, komposisi tim penyusun RPJM desa paling sedikit 30% perempuan. Ya, jadi di Permendes menyatakan bahwa unsur perempuan paling sedikit 30%, kalau di Permendagri yang terpenting adalah ada keterwakilan perempuan. Kemudian di ayat 6, tim penyusun RPJM desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Sahabat yang berbahagia, tugas tim RPJM desa. Di pasal 28, tim penyusun RPJM desa bertugas A. Menyusun rancangan RPJM Des dan memfasilitasi musrengbang desa pembahasan RPJM desa. Pada pasal 29, pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa dilakukan dengan cara. Jadi teman-teman tim ini juga harus melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan. Ya, dengan cara bagaimana? 1. Mempelajari dan mengkaji peta jalan SDGs desa. Tetapi jika peta jalan SDGs desa belum tersusun, maka melakukan pengkajian keadaan desa. Kemudian yang kedua, mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke desa. Sahabat, apa sih yang dimaksud peta jalan SDGs itu? Peta jalan SDGs adalah dokumen rencana yang membuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs desa sampai dengan tahun 2030. Pasal 12. Ini termasuk peta jalan ya. Peta jalan SDGs desa paling sedikit memuat A. Sasaran SDGs desa. B. Kondisi objektif pencapaian SDGs desa. C. Permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs desa. D. Potensi dan sumber daya untuk pencapaian SDGs desa. Dan E. Rancangan program dan atau kegiatan pembangunan desa. Di ayat 3, kepala desa memasukkan data dan informasi mengenai peta jalan SDGs desa ke dalam sistem informasi desa. Apa sih isi pasal 13? Ya. Isi pasal 13 ayat 5, pemerintah desa menuangkan informasi mengenai program dan atau kegiatan pembangunan desa ke dalam informat daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke desa dalam sistem informasi desa. Kemudian pada ayat 6-nya, format daftar rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Jadi sahabat desa, nanti di akhir-akhir video ini akan saya paparkan
contoh-contoh lampiran yang ada di Permendes 21 ini minimal ada 7 lampiran dan beberapa format lainnya yang akan saya paparkan secara lengkap di belakang nanti. Sahabat sekalian, pada pasal 30, tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa. Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun berdasarkan 1. Sistem informasi desa. 2. Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa. Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memuat, ini di pasal 30 ya, 1. Visi dan misi kepala desa terpilih. Yang kedua, tipologi desa sebagai arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. Yang ketiga, prioritas program dan atau kegiatan pembangunan desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs desa. Yang keempat, lokasi program dan atau kegiatan. Kelima, perkiraan volume. Keenam, sasaran atau manfaat. Ketujuh, waktu pelaksanaan per tahun anggaran. 8. Perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan. Dan 9. Perkiraan pola pelaksanaan yang meliputi swakelola, padat karya tunai desa, kerjasama antar desa, dan atau kerjasama dengan pihak ketiga. Pada pasal 30 ayat 4, rancangan RPJM Desa dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa yang tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Sekali lagi sahabat-sahabat, nanti lampiran-lampiran itu akan kita bahas setelah ini ya. Pasal 30 ayat 5. Rancangan RPJM Desa disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala desa. Pada pasal 31 ayat 1. Musrengbang Desa dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Di pasal 31 yang ayat 2, Musrengbang Desa diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Penyelenggara musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah kepala desa. B. Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, BPD, dan unsur perwakilan masyarakat desa. C. Kepala desa berkewajiban memastikan kehadiran undangan dari unsur masyarakat. Dan D. Warga desa atau kelompok masyarakat selain keterwakilan unsur masyarakat yang diundang oleh kepala desa berhak menghadiri musrengbang desa. Pasal 31 ayat 3. Pembahasan dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan agenda SDGs desa. Yang ayat 4, diskusi kelompok secara terarah membahas 1. Visi dan misi kepala desa terpilih. Jadi tim penyusun RPJM ini wajib hukumnya untuk mendiskusikan tentang visi dan misi kepala desa terpilih. Bagaimana nanti kira-kira visi dan misi itu. Yang kedua, pokok pikiran dari BPD. Apa saja kira-kira pokok-pokok pikiran yang bisa disampaikan kepada tim penyusun RPJM. Yang ketiga, yang C, program dan atau kegiatan pembangunan desa yang diusulkan masyarakat desa. Kemudian yang D, prioritas program dan atau kegiatan pembangunan desa yang direkomendasikan sistem informasi desa. Dan E, rancangan RPJM desa. Pasal 32 ayat 1, hasil kesepakatan dalam musrengbang pembahasan rancangan RPJM desa dituangkan dalam berita acara. Jadi nanti berita acara ini akan kita berikan contoh-contohnya di belakang. Yang kedua, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditandatangani oleh kepala desa, ketua BPD, dan seorang perwakilan masyarakat desa. Kemudian yang ketiga, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan rancangan RPJM desa hasil musrengbang desa disampaikan oleh kepala desa kepada BPD. Dan yang 4,
Kepala desa menginformasikan kepada masyarakat desa berita acara sebagaimana dimaksud ayat 3 melalui sistem informasi desa dan media publikasi lainnya. Kemudian yang ayat 5, format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Nanti akan kita jelaskan di belakang. Ini contoh lampiran berita acara. Sahabat-sahabat desa yang berbahagia, di pasal 33 ayat 5, peraturan desa tentang RPJM desa menjadi pedoman dalam penyusunan RKP desa. Jadi RKP desa nanti akan berpedoman kepada RPJM. Yang keenam, pasal 6 atau ayat 6, kepala desa menginformasikan kepada masyarakat desa peraturan desa tentang RPJM desa melalui sistem informasi desa dan atau media publikasi lainnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Diam akan terlintas. Jadi sini sahabat-sahabat, ini adalah tentang tata cara penyusunan RPJM desa. Maka selanjutnya adalah akan saya sampaikan lampiran-lampiran atau contoh-contoh lampiran yang ada di Permendes nomor 21 tahun 2020 tentang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sebagaimana yang saya kemukakan di muka tadi. Ini akan saya tampilkan beberapa contoh lampiran-lampiran yang ada di Permendes 21. Terima kasih. Sahabat-sahabat desa yang berbahagia, ini lampiran-lampiran yang ada di Permendes 21. Saya katakan tadi minimal ada 7 lampiran dan beberapa format-format tambahan. Lampiran yang pertama tentang daftar rencana program dan kegiatan masuk desa. Ya, lampiran 1 ini desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, kemudian bidang, jenis kegiatan, kemudian nama program, pemerintah provinsi, apakah dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau UPD, kemudian mendukung SDGs desa nomor berapa, kemudian tahun pelaksanaan, apakah tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Kemudian lokasi, volume, satuan, total dana rupiah. Ini yang contoh for lampiran 1. Kemudian ini adalah contoh lampiran 2, yaitu format rancangan RPJM desa. Sama, desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Ini mengapa teman-teman sahabat desa saya kasih warna-warna. Warna yang kuning ini adalah warna yang sama dengan yang ada di formatnya Permendagri 114. Kemudian di Permendes 21 ada beberapa tambahan kolom, yaitu yang saya arsir warna hijau, nama program kegiatan, kemudian mendukung SDGs desa keberapa, kemudian data existing tahun ke-0 ini berapa, kemudian target capaian tahun keberapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di Permendagri 114 ini tidak ada mendukung SDGs, tidak ada, data existing tahun keberapa tidak ada, target capaian tidak ada. Tetapi yang untuk lokasi RT, perkiraan volume, waktu pelaksanaan, kemudian perkiraan biaya dan pola pelaksanaan ini sama dengan yang ada di Permendagri. Makanya kita berkolaborasikan antara yang ada di Permendagri 114 dengan Permendes 21. Kemudian lampiran berikutnya adalah lampiran 4. Ini contoh lampiran 4, format rancangan RKP desa. Sama, formatnya seperti ini. Jadi ada
ada bidang, nomor bidang, misalnya bidang penyelenggaraan pemerintahan, kemudian nama programnya apa, mendukung SDGs desa ke berapa, data exiting tahun ke-0 itu berapa, kemudian target capaian tahun ya, tahun keberapa di sini diisi, lokasinya diisi, kemudian volume dan satuan berapa di sini ya, di sini. Kemudian penerima manfaat di sini siapa, kemudian waktu pelaksanaan tahun ke berapa sih, kemudian biaya dan sumber pembiayaan jumlah berapa, sumbernya dari mana, polanya kayak apa. Ini contoh lampiran ke-4. Sekarang contoh lampiran ke-5. Ini adalah format data dan informasi tentang rancangan pembiayaan pembangunan desa ya. Ini contohnya saya kira sama, tinggal melihat di perbidangnya ya. Misalkan bidang penyelenggaraan pemerintah desa, nama programnya apa, apakah dari PADES, PADES, atau dana desa BPN, atau dari alokasi BD bagian dana perimbangan kabupaten, kemudian dana bagian dari hasil pajak dan retribusi, kemudian bantuan keuangan apakah dari APBD provinsi atau dari APBD kabupaten, kemudian sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat. Kemudian lampiran berikutnya adalah lampiran 6, yaitu tentang daftar prioritas usulan rencana program atau kegiatan pembangunan desa untuk satu anggaran berikutnya. Misalkan ini tahun berapa, saya kira formatnya sama teman-teman, hampir sama lah seperti ini formatnya ya. Bidang urutan prioritas 1, 2, 3, ini berdasarkan musyawarah desa. Yang pertama tentu yang urutan prioritas yang utama, kemudian nama program kegiatannya apa, mendukung SDGs berapa, data exiting tahun ke-0 itu berapa, data yang ada dari hasil pendataan SDGs, kemudian lokasi, perkan volume, kemudian penerima manfaat laki-laki, perempuan, RTM rumah tangga miskin, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian lampiran berikutnya adalah format ya, format ini. Format B, format daftar usulan masyarakat dipilih berdasarkan tujuan SDGs. Jadi merupakan daftar yang diusulkan dari masyarakat. Formatnya seperti ini. Jadi ini ada SDGs ke-1, kemudian SDGs 2, dan sampai di sini urutan SDGs ke-18. Dipilah-pilah ya, ini 18. Kemudian selanjutnya adalah usaha kegiatan, misalkan apa yang diusulkan oleh warga masyarakat. Pengusulnya siapa? Ini bisa individual, perorangan, bisa kelompok masyarakat, jamaah-jamaah dan sebagainya. Perkiraan volume dan satuannya berapa, penerima manfaatnya siapa, laki-laki berapa, perempuan berapa, dan rumah tangga miskin berapa. Ini yang ada di format ini. Kemudian yang berikutnya adalah C, format daftar kerjasama antar desa. Contoh format daftar kerjasama antar desa yang di Permendes 21 seperti ini teman-teman. Sama yang di awalnya sama ya, bidang jenis, bidang penyelenggaraan pemerintah desa, nama programnya apa, mendukung SDGs ke berapa, lokasinya di mana, perkiraan volume, penerimaan manfaat, perkiraan yang ditanggung desa biayanya berapa, kemudian perkiraan biaya yang ditanggung desa lainnya berapa, sumbernya dari mana. Sama saya kira ya. Nah, sama. Kemudian berikutnya ini ada disusun oleh tim penyusun RP tim desa, kemudian kepala desa. Yang ke-8, format kerjasama dengan pihak ketiga. Ini contoh format daftar kerjasama dengan pihak ketiga ya, bidang apa, pemerintahan desa, misalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, kemudian nama program kegiatannya apa, mendukung SDGs berapa, sama. Sini juga sama. Kalau ini tadi dengan desa lain, kalau di sini dengan pihak ketiga ya. Sekarang yang ke-9, lampiran 7. Saya katakan tadi bahwa lampiran di Permendes itu ada 7 ditambah beberapa lampiran atau format-format yang lain. Di lampiran 7 adalah format laporan
perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Ini berupa laporan sama formatnya ya seperti ini. Bidang kegiatan, bidangnya bidang, misalkan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, kemudian sub bidangnya apa, nama program kegiatannya apa, lokasinya di mana, volume berapa, kemudian biayanya berapa, realisasi penerimaan manfaat jumlah berapa realisasinya, kemudian penerima manfaat laki-laki berapa, perempuan berapa, rumah tangga miskin berapa, kemudian waktu rencana jumlah hari kerja ya, jumlah hari berapa, mulai dikerjakan tanggal berapa, kemudian kegiatannya fisik, kalau fisik berapa persen, biayanya berapa, kemudian di bawahnya ada tanda tangan tim penyusun dan kepala desa. Itu sahabat-sahabat tentang lampiran-lampiran yang ada di Permendes 21. Ini bisa bisa langsung digunakan karena ini sudah saya buat bentuk Excel. Selanjutnya sahabat-sahabat, tadi kan sempat kita katakan, misalkan bagaimana ketika BPD menyampaikan pokok-pokok pikirannya di dalam musyawarah RPJM desa, maka formatnya bisa seperti ini ya, pokok-pokok pikiran desa, hari, tanggal, nama, aspirasi yang disampaikan, mendukung SD berapa, tindak lanjutnya seperti apa. Ini contohnya aspirasi dari BPD. Kemudian yang mengaspirasi adalah karena BPD, maka ini secara resmi sekretaris BPD-nya siapa, mengetahui ketua BPD-nya siapa, ini keterangannya. Kemudian visi misi kepala desa. Nah, ini visi misi kepala desa tentang rencana dan strategi pembangunan desa. Desa mana, kemudian kecamatan, kabupaten, provinsi dan sebagainya. Kemudian formatnya seperti ini. Jadi misalkan visinya adalah terwujudnya desa yang maju, mandiri, adil, makmur dan sejahtera. Kemudian misinya bagaimana? Jadi visi diterjemahkan kepada misi, kemudian tujuan dan sasaran. Ini sudah ada contoh formatnya. Kemudian selanjutnya adalah contoh berita acara musyawarah perencanaan pembangunan desa, seperti ini ya contohnya. Ada. Kemudian selanjutnya adalah ini contohnya, mengetahui kepala desa, wakil masyarakat, seperti ini ya. Kemudian selanjutnya adalah contoh format tata tertib musyawarah perencanaan pembangunan desa. Misalkan kita membuat tata tertibnya seperti ini, tata tertibnya ya, ada semua ya, ini tata tertib. Kemudian selanjutnya adalah contoh berita acara musyawarah desa, pembahasan dan penyepakatan RPJM desa ini ya. Nah, ini sudah ada, tinggal nanti menyesuaikan saja. Kemudian ini adalah contoh format peraturan desa ya, kepala desa, kemudian peraturan desa nomor tahun tentang, ini tinggal menyesuaikan saja. Agak sedikit banyak ini ya, peraturan desa tentang pengembangan desa tahun 2027, misalkan seperti itu, mulai tahun 2021. Ini contohnya banyak sahabat, tapi tinggal menyesuaikan saja. Nah, ini adalah sistematika ya, sistematika penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa. Jadi RPJM desa tahun 2021-2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut ya, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar kalau ada, dan seterusnya dan seterusnya. Ini ya. Nah, sudah ada penutup lampiran-lampiran, kemudian penutup nama tanpa kelar. Bahwa Permendes 21 ini
pada pasal 97 berbunyi, pada saat peraturan menteri ini berlaku, pendataan desa dan perencanaan pembangunan desa harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan menteri ini paling lama 1 tahun terhitung sejak peraturan menteri ini diundangkan di Jakarta tanggal 28 Desember 2020. Saya kira itu sahabat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat dalam berdesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.